Kalau hasil SGOT dan SGPT Anda normal, apakah itu berarti liver Anda pasti sehat? Belum tentu. Bahkan saya tahu seorang teman dekat yang hasil SGOT dan SGPT-nya normal total. Tapi saat dilakukan USG, fatty liver tingkat sedang. Dia kaget, saya juga kaget. Dan itulah yang membuat saya sadar, SGOT dan SGPT normal bukanlah jaminan liver Anda sehat. Lalu, bagaimana cara mendeteksi fatty liver sejak dini? Hari ini kita akan membahasnya tuntas. Hai teman-teman, saya Kang FD. Di episode sebelumnya, saya berbagi pengalaman ketika didiagnosis fatty liver. Hari ini, saya ingin membahas sesuatu yang tidak kalah penting. Bagaimana mengetahui liver mulai bermasalah bahkan sebelum muncul gejala. Karena semakin cepat diketahui, semakin besar peluang liver untuk pulih. Bahasanya saya buat sederhana ya, agar mudah dimengerti tapi tetap ilmiah. Mengapa fatty liver sering terlambat diketahui? Inilah masalah terbesarnya. Pada tahap awal, fatty liver sering tidak menimbulkan gejala. Sebagian orang hanya merasa mudah lelah. Sebagian lagi tidak merasakan apa-apa. Bayangkan, organ sebesar itu beratnya sekitar 1,4 kg pada orang dewasa, bekerja tanpa henti. Tapi ketika mulai bermasalah, dia diam aja, seperti orang dengan kesabaran level maksimal. Akibatnya, banyak orang baru mengetahuinya saat medical check up atau ketika penyakitnya sudah berkembang lebih jauh. Padahal, kalau tahu lebih awal, banyak loh yang bisa kita lakukan. Pemeriksaan yang paling bermanfaat. Kalau saya ditanya, Kang, pemeriksaan apa yang paling penting dan paling terjangkau? Jawaban saya, nomor 1, USG abdomen. Pemeriksaan ini relatif terjangkau dan tersedia di banyak rumah sakit dan klinik. Tidak menggunakan radiasi. Cukup baik untuk mendeteksi penumpukan lemak pada liver. Dulu, fatty liver saya juga pertama kali diketahui melalui USG loh. Tapi perlu teman-teman tahu, USG memiliki keterbatasan. Ia belum bisa memastikan apakah sudah terjadi jaringan parut atau fibrosis atau belum. Untuk itu, bila tersedia dan diperlukan, biasanya dokter akan menyarankan pemeriksaan berikutnya. Kedua, FibroScan. Pemeriksaan ini lebih spesifik. FibroScan membantu mengukur jumlah lemak di liver, kekakuan liver yang dapat menjadi petunjuk adanya fibrosis atau pengerasan jaringan. Ini adalah pemeriksaan yang sangat membantu. Tapi memang belum tersedia di semua fasilitas kesehatan ya. Yang ketiga, pemeriksaan metabolik. Selain melihat liver secara langsung, dokter juga akan melihat kondisi metabolisme tubuh Anda. Misalnya, gula darah puasa, HbA1c, alias rata-rata gula darah selama 3 bulan ya. Profil lemak darah, total kolesterol, LDL, HDL, trigliserida, lingkar perut, dan tekanan darah. Karena saat ini sebagian besar fatty liver berkaitan erat dengan gangguan metabolik. Bukan hanya karena alkohol. SGOT dan SGPT. Nah, ini bagian yang paling sering disalahpahami. Banyak orang bilang, SGOT saya normal, SGPT saya normal, berarti liver saya sehat, Kang. Jawaban saya, belum tentu. Izinkan saya menjelaskan dengan analogi yang sederhana. Rumah dan alarm kebakaran. Bayangkan, liver Anda adalah sebuah rumah. SGOT dan SGPT adalah alarmnya. Alarm kebakaran hanya berbunyi ketika api sedang membakar. Artinya,
SGOT dan SGPT naik ketika sel-sel liver sedang rusak secara aktif. Tapi pertanyaannya, apakah rumah bisa terbakar tanpa alarm berbunyi? Bisa, jika apinya kecil, jika apinya membakar perlahan, jika alarmnya tidak peka. Nah, pada fatty liver, peradangan sering terjadi secara perlahan dan diam-diam. Sel-sel liver memang rusak, tapi tidak cukup parah untuk membuat SGOT dan SGPT melonjak drastis. Akibatnya, hasil lab tetap normal, padahal di dalamnya sudah terjadi penumpukan lemak, bahkan mungkin fibrosis ringan. Karena itu, dokter tidak pernah menilai kesehatan liver hanya dari 2 angka tersebut. Ilustrasi nyata. Saya kasih contoh nyata ya. Seorang teman laki-laki usia 40-an, berat badannya ya berlebih, melakukan medical check up. Hasilnya SGOT 22, SGPT 25, normal. Dokter bilang enzim hati Anda baik. Tapi karena saya sudah pernah mengalami fatty liver, saya sarankan, bro, USG aja. Kemudian hasil USG menunjukkan fatty liver tingkat sedang. Bayangkan kalau dia hanya terpaku pada angka SGOT dan SGPT saja, dia mungkin akan berpikir livernya sehat-sehat aja. Padahal lemak sudah menumpuk di dalam sel-sel livernya. Jurnal ilmiah. Teman-teman, ini bukan hanya pendapat saya pribadi. Ini ada jurnal ilmiahnya loh. Pedoman AASLD Practice Guidance 2023, salah satu pedoman liver terkemuka di dunia, menjelaskan bahwa hasil SGOT maupun SGPT yang normal tidak dapat digunakan untuk menyatakan liver sehat. Mengapa? Karena cukup banyak penderita fatty liver, bahkan sebagian sudah mengalami fibrosis, tetap memiliki enzim hati dalam batas normal. Karena itu, dokter akan mempertimbangkan faktor risiko metabolik, apakah obesitas, diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Juga pemeriksaan pencitraan seperti USG, pemeriksaan penunjang seperti fibroscan. Jadi, jangan hanya terpaku pada hasil SGOT dan SGPT, lihatlah kesehatan tubuh kita secara menyeluruh. Mitos versus fakta. Sekarang izinkan saya meluruskan 2 mitos yang sangat umum di masyarakat. Mitos 1, saya tidak minum alkohol, berarti saya tidak mungkin terkena fatty liver. Faktanya, di Indonesia mayoritas fatty liver justru bukan disebabkan oleh alkohol. Ini disebutnya NAFLD, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Penyebabnya adalah obesitas alias kegemukan, resistensi insulin, dan diabetes tipe 2. Kemudian lemak visceral yang menumpuk di perut. Lalu pola makan tinggi, gula, dan tepung. Mitos 2. Kalau tidak ada nyeri di perut kanan, berarti liver saya baik-baik saja, Kang. Faktanya, fatty liver sering berkembang diam-diam selama bertahun-tahun tanpa gejala yang khas. Nyeri di perut kanan biasanya baru muncul ketika peradangan sudah cukup berat atau liver sudah membesar. Ingat teman, jangan menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan kita. Siapa yang perlu diperiksa? Kalau teman-teman memiliki 1 atau lebih faktor berikut, ada baiknya berdiskusi dengan dokter mengenai pemeriksaan liver. Yang kedua, lingkar perut besar. Kira-kira 90 cm untuk pria, kira-kira lebih dari 80 cm untuk wanita. Yang ketiga, diabetes atau prediabetes. Keempat, hipertensi. Kelima, kolesterol dan trigliserida tinggi. Riwayat fatty liver dalam keluarga. Yang terakhir, sering mengkonsumsi makanan tinggi gula dan tepung. Semakin banyak faktor risikonya, semakin penting untuk segera melakukan deteksi sejak dini. Jangan tunggu sampai muncul gejala. Karena saat gejala muncul, kerusakan mungkin udah cukup berat. Renungan.
Menurut saya, liver adalah organ yang luar biasa. Ia terus bekerja bahkan ketika kita sering mengabaikannya. Ia memproses makanan, ia menyaring racun, ia menyimpan energi, ia memperbaiki dirinya sendiri. Setiap hari, setiap menit, setiap detik tanpa henti, tanpa mengeluh. Tetapi kesabarannya juga ada batasnya. Ketika lemak terus menumpuk, ketika gula darah naik turun setiap hari, ketika kita jarang bergerak, liver akhirnya kewalahan. Dan saat itu ia tidak bisa lagi memperbaiki diri dengan cepat. Jangan menunggu gejala muncul, baru kita mulai peduli. Solusi: kalau teman-teman memiliki faktor risiko, jangan takut melakukan pemeriksaan. Lebih baik mengetahui lebih awal daripada terlambat. Kemudian mulailah memperbaiki metabolisme dari sekarang. Kurangi gula dan tepung-tepungan, kurangi makanan ultraproses atau UPF, perbanyak protein berkualitas, perbanyak sayuran dan lemak sehat, bergerak setiap hari minimal jalan kaki, tidur yang cukup dan teratur, kelola stres dengan baik. Dan bila sesuai dengan kondisi kesehatan, jalankan puasa intermittent fasting secara bertahap. Karena tujuan kita bukan hanya memperbaiki angka lab, tapi menjaga liver tetap sehat untuk jangka panjang. Pesan penting dari saya. Teman-teman, ingat satu hal. SGOT dan SGPT yang normal bukan jaminan liver kita benar-benar sehat. Kalau memiliki faktor risiko, jangan ragu. Lakukan pemeriksaan. Sekarang juga, semakin cepat diketahui, semakin besar peluang liver kita untuk pulih. Karena mencegah selalu lebih mudah daripada mengobati. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada keluarga atau sahabat yang ingin menjaga kesehatan livernya. Sampai jumpa di episode 25, kita akan bahas sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Kolesterol normal kok tetap kena serangan jantung? Ternyata kolesterol bukan satu-satunya penyebab penyakit jantung loh. Ada faktor-faktor yang lain yang sama pentingnya, bahkan seringkali lebih menentukan. Namun jarang dibahas. Jangan sampai terlewat ya. Saya Freddy Darmawan.